سبيل الدموع Bismillahirrahmanirrahim. سبيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepadaku, beribadah hanya kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui ayat yang mulia ini kita bisa mengetahui apa tugas kita sebenarnya di dunia ini, apa profesi kita di dunia ini, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita hanya menyembah hanya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyekutukannya dengan apapun dan dengan siapapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita sudah tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan motivasi. Kita membutuhkan kesungguhan. Kita membutuhkan motivasi dan semangat dalam melaksanakan ibadah tersebut agar kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah tersebut. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, modal semangat saja tidak cukup. Modal sungguh-sungguh saja tidak cukup. Ya, kita juga membutuhkan modal yang lain. Modal yang sangat utama. Ya, modal yang sangat penting. Bahkan modal ini adalah sebagai syarat diterimanya ibadah kita. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, ya, sedahsyat apapun ibadah yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tanpa melakukan hal yang ini. Apa syarat tersebut kaum muslimin rahimakumullah? Ya, syarat tersebut adalah ikhlas. Ikhlas adalah salah satu di antara syarat diterimanya ibadah kita. Ikhlas adalah syarat yang sangat utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan ibadah kita harus ikhlas, benar-benar kita tujukan ibadah yang kita lakukan ini adalah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk beribadah selama 1 bulan lamanya. Selama 30 hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menahan diri kita dari segala macam hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu semangat dalam berpuasa. Kita perlu motivasi dalam berpuasa, namun sekali lagi kami ingatkan, ya, kita juga harus kembali mengingat bahwasanya dalam menjalankan ibadah puasa kita butuh keikhlasan. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Karena betapa banyak di antara kaum muslimin, ya, yang mereka berpuasa niatnya bukan karena Allah. Niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kaum muslimin mereka berpuasa bulan Ramadan, ya, menahan lapar dan haus, namun niatnya karena ingin diet. Ya, sebagian wanita kaum muslimin, ya, ketika mereka masih single, ketika mereka masih sendiri, mereka memiliki badan yang langsing. Namun ketika mereka sudah menikah, ya, apalagi sudah memiliki anak, otomatis banyak di antara mereka yang berat badannya bertambah. Sehingga ada di antara mereka menjadikan ajang datangnya bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk menurunkan berat badan. Maka tentunya kaum muslimin rahimakumullah, niat seperti ini adalah niat yang salah. Karena puasa adalah ibadah. Ibadah harus kita niatkan semata-mata mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita niatkan untuk yang lain. Ada juga sebagian di antara kita yang ketika berpuasa karena ingin irit. Ya, kita ingat dulu ketika kita masih mahasiswa, ketika kita masih kuliah, ketika kita masih mengandalkan kiriman dari orang tua kita, ya. Ketika datang bulan Ramadan, kita merasa senang. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan yang kita di situ diwajibkan untuk berpuasa,
kita jadikan sebagai ajal untuk berhemat. Karena mungkin yang biasanya makan sehari 3 kali, kita hanya cukup 2 kali, bahkan hanya 1 kali. Ya, karena ketika kita buka puasa, ya kita buka puasa di masjid yang di situ ya menggelar buka puasa bersama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini juga niat yang salah. Ya, ada juga sebagian di antara kaum muslimin ya ketika berpuasa niatnya hanya semata-mata mengikuti euforia masyarakat. Karena masyarakat kaum muslimin banyak yang berpuasa, maka ia pun berpuasa. Ketika ia berada di dalam rumah, ia melihat anaknya berpuasa, istrinya berpuasa. Sehingga kalau dia tidak berpuasa, ketika ia ingin makan, ketika ia haus ingin minum, ya, ia tidak merasa tidak enak. Ya, merasa tidak enak kalau dia tidak berpuasa, sedangkan anak dan istrinya berpuasa. Ya, kemudian ia pergi ke kantor, seluruh kawan-kawannya berpuasa. Ya, ia ingin ngopi, ia ingin minum es, ia merasa tidak enak. Ya, ia merasa tidak enak dan merasa malu. Sehingga ketika dia menjalankan ibadah puasa, motivasinya bukan karena Allah, bukan karena imanan wa ihtisaban, bukan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya adalah karena malu, karena tidak enak, karena orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya puasa sedangkan dia tidak berpuasa. Inilah motivasi yang salah, inilah niat yang salah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu mengikhlaskan niat kita. Kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu amali bani Adam yudha'af. Ya, setiap amal bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asru amsalihha. Ya, setiap kebaikannya akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Wa qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, ya illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kecuali amalan puasa kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, karena ibadah puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Seluruh amal soleh yang kita lakukan itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, kecuali amalan puasa kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang berpuasa sesuai dengan kehendak Allah tanpa dibatasi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Allah akan melipat gandakannya semau Allah, bahkan melebihi 700 kali lipat sampai dengan tak terhingga. Inilah keistimewaan amalan puasa. Namun apa syarat agar kita bisa mendapatkan pahala puasa yang tidak terhingga tersebut? Ya, syaratnya adalah kita harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fa innahu li, karena amalan ibadah puasa itu untuk aku. Maka hendaknya kita kaum muslimin rahimakumullah kembali introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, apakah puasa yang selama ini kita lakukan itu sudah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih kesempurnaan pahala ibadah puasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalul 'itharul 'idhamu bihi wa yadul hawa ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح.